daya tahan industri manufaktur Indonesia itu sendiri, seperti yang tadi sudah disampaikan, memang ada penurunan secara indeks manufaktur itu sendiri, pertama dalam 10 bulan terakhir. Dan ini mau tidak mau memang berkaitan dengan kenaikan harga energi dan inflasi yang terjadi di global itu sendiri. Dan ini memang terjadi di tengah proses recovery Indonesia itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Memang untuk melihat apakah semua industri terdampak, kita harus melihat seberapa terkait industri-industri tersebut dengan bahan baku impor. Jadi memang sampai dengan mungkin data terakhir Maret 2022, memang ada peningkatan volume impor dibanding tahun lalu. Sudah mendekati sekitar 56,8 billion dolar, dan memang 75% ini adalah bahan baku penolong. Dan ini sebetulnya memberikan indikasi bahwa recovery ataupun industri manufaktur ini sudah kembali berjalan, sudah kembali meningkatkan produksinya. Tapi memang kita juga patut waspada terhadap efek samping dari kenaikan harga bahan baku tersebut. Memang ini sudah kami pantau semenjak tahun lalu. Memang kalau dilihat di sini sebetulnya, kalau dilihat memang sektor-sektor dengan proporsi impor besar ini seperti pengolahan lainnya, industri mesin, logam, tekstil, dan serta kimia dan farmasi ini relatifly akan terdampak karena memang proporsi bahan bakunya yang dari impor ini lumayan besar. Di sisi lain mungkin yang akan sedikit terdampak lagi ada seperti industri kulit, sebagian pertanian, angkutan udara, pendambangan, dan konstruksi. Sebetulnya batu bara, alat angkutan, dan industri kertasnya juga memiliki relatifly ketergantungan bahan baku impor yang cukup besar. Tapi memang kalau kita lihat, kita juga harus melihat apakah memang bahan baku impor ini dapat ditranslasikan menjadi untuk mendorong ekspor itu sendiri. Tapi di luar itu, selain tadi mungkin dari kenaikan harga bahan baku, yang patut kita waspadai adalah ada tekanan yang berkaitan dengan kurs itu sendiri. Jadi ada beberapa industri yang sifatnya selain mungkin juga kenaikan bahan baku, juga akan terdampak terhadap market risk itu sendiri. Seperti barang dari logam, jasa kesehatan, dan pertambangan. Karena sifatnya bahan baku ini akan juga dalam denominasi dolar, yang kita tahu bahwa ke depan dolar ini akan rupiah akan melemah terhadap dolar, dan ini sebetulnya juga akan berkontribusi kepada mungkin juga ketahan dari sektor-sektor tersebut. Tapi di sisi lain yang kita patut lihat sebetulnya ada beberapa industri yang sifatnya sudah bertransformasi. Jadi industri-industri yang proses hilirisasinya sudah lumayan berhasil. Jadi kalau kita lihat industri seperti industri otomotif, terutama dengan proyek-proyek pemerintah berkaitan dengan energi terbarukan maupun juga mobil listrik, ini juga kami lihat memiliki daya tahan yang luar biasa. Selain mungkin industri properti ya, karena memang turunannya di sub-industrinya yang relatifly sudah lumayan terbentuk ekosistemnya. Dan juga dengan program pemerintah ini, saya rasa ini akan menjadi salah satu daya dukung terhadap ketahanan industri. Di luar itu, EBT juga, turunan EBT, energi baru terbarukan, terutama mungkin salah satu komunitas utama kita, ya, CPO ini kan juga sudah didorong untuk menjadi salah satu sumber dari energi, terutama mungkin di sini bensin dan lain-lain. Jadi di program B45 itu sendiri, dan itu saya rasa turunan dari industri seperti kelapa sawit di dalam negeri ini relatif lebih baik. Di sisi lain kita juga memahami bahwa seperti industri baja ini juga berhasil, di mana kita sekarang sudah menjadi salah satu eksportir. Jadi memang kita harus melihat dari sisi apakah industri dalam negeri ini, satu, sangat bergantung dengan bahan baku impor, yang kedua, apakah walaupun misalnya dia ada ketergantungan dari bahan baku impor, apakah memang ada program pemerintah berkaitan dengan persentase tingkat komponen dalam negerinya. Karena sejatinya dengan program TKDN ini, saya rasa ini juga bagian dari bagaimana meningkatkan daya
saing atau daya tahan dari industri-industri di dalam negeri.